Ya, jadi seperti yang tadi disebutkan, kita mungkin dalam waktu sejam ke depan akan banyak ngobrol terkait artificial intelligence. Nah, ini bahasa yang mungkin cukup sering kita dengar dimanapun ya, mau itu di berita, mau itu di sosial media gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman kalau di kampus atau mungkin di lingkungan pertemanan udah mungkin sedikit terucap lah dengan terms ini. Dan yang menarik adalah AI atau artificial intelligence ini udah menjadi game changer, terutama di dunia marketing dan sales. Terutama di dunia ya. Kalau di Indonesia mungkin agak nge-lag sedikit, karena to be honest, Indonesia secara teknologi, kemajuan teknologinya itu ada lag ya, mungkin sekitar 5 sampai 10 tahun gitu. Nah, jadi di Indonesia mungkin belum semua bisnis atau semua perusahaan yang menggunakan AI. Tapi mungkin diprediksi di tahun 2024 ini akan udah mulai tuh mereka akan mau nggak mau menggunakan AI. Oke, nah kemudian, oke, sorry. Oke, nah kemudian mungkin sedikit perkenalan ya mengenai Tomoru. Nah, kalau teman-teman mungkin mendengar nama ini pasti ingatnya dengan segelas kopi ya, kopi Tomoro gitu. Ya, tapi itu biasa kita bukan saudaraan atau satu afiliasi atau apapun itu. Jadi Tomoru memang different companies dan bergerak industrinya pun juga sangat-sangat beda ya. Dan mungkin sedikit cerita, Tomoru itu sebenarnya lahir di Rusia sebagai startup di tahun 2019. Dan kemudian 2020 kami pindah ke Dubai untuk HQ-nya, headquarter-nya. Ya mungkin dekat tuh dengan kantornya Mas Yusuf ya tadi ya di Uni Emirat Arab. Mas Eh Rizky, maaf, ya sorry, aku motong. Untuk slideshow-nya masih kurang jelas, Mas. kurang jelas karena ini ya apa namanya? Ada tulisan presenter window gitu. Oh, oke, sebentar ya. Oh ya, Ya, begini oh, ya. Begini. oke ya, sudah Mas. Terima kasih Mas. Ya, Boleh dilanjutkan. oke, terima kasih. Ya, jadi ya Tomoru lahir di Rusia 2019 dan awalnya itu memang sering ikut kompetisi bisnis, teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman sekarang lagi pada tahap itu merupakan salah satu jalur yang tepat sih sebenarnya untuk mendevelop sebuah bisnis di industri apapun. Jadi sering-sering aja ngumpulin ide, bikin bisnis plan-nya seperti apa, bikin prototipenya, terus validasi ke market, bahkan kalau ada kompetisi bisnis mungkin dari venture capital atau dari kampus atau dari perusahaan apapun, itu ikut aja, nggak masalah. Karena itu bisa jadi platform buat teman-teman untuk memvalidasi ide bisnis kalian tuh bisa diterima market atau investor atau partner dan segala macam nantinya gitu. Nah, jadi eh, Tomor sendiri di Rusia sempat menang beberapa kompetisi bisnis yang dibikin sama venture capital, ada Five Ventures dan juga Fox Angeles, dan sempat diberi award juga oleh Inc. Magazine yaitu Best Talking Robots. Dan di Southeast sendiri kita masuk 2019 itu dikasih award juga oleh Forbes dan Inc. Magazine. Dan to be honest ini nggak mudah ya untuk bisa di acknowledge atau di recognize oleh Forbes dan Inc. Dan beberapa klien kami di Indonesia ada beberapa yang terbesar ada Telkom, kemudian ada Universitas Terbuka, dan Refocus. Mungkin kalau teman-teman dulu suka belajar online, terus ngambil di Refocus, nah itu salah satu klien kami juga. Gitu. Nah, kemudian saya mau tanya dulu sebelumnya ke teman-teman ya. Kalau saya bilang artificial intelligence, apa yang muncul di pikiran teman-teman pertama kali? Boleh nggak mungkin diketik di kolom chat mungkin? Oke.
Ya, banyak ya yang mungkin mikirnya apa namanya itu terkait robot gitu ya. Kemudian mungkin juga ada beberapa aplikasi juga yang kita pakai sekarang, mungkin bikin video dan segala macam gitu ya. ChatGPT pasti yang langsung terpikir oleh kita gitu ya. Kemudian ada juga mungkin machine learning ya, a part of AI, machine learning. Dan pastinya ya mungkin ada yang jawab juga automated process. eh, dan mungkin ada sampai ke Tesla lah dan segala macam ya gitu. Dan ya to be honest memang itu beberapa part yang atau ibarat kita bilang eh, benar ya yang disampaikan oleh teman-teman semua. Nah cuma kebayang nggak AI itu sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan kita nggak sadar di mana itu sebenarnya sudah terjadi di beberapa dekade sebelumnya bahkan di tahun 1950. Nah, ini mungkin gambaran ya, teman-teman melihat bahwa AI itu ya tadi, ChatGPT. Kemudian mungkin kalau udah ada yang kenal sama robot ini, yang mbak-mbak robot ini, ya namanya ini Ameka ya. Dan to be honest, Ameka somehow menghibur juga kalau kita ngobrol sama dia, dan dia bisa ngasih banyak knowledge. Tapi mungkin di satu sisi kita merasa serem juga gitu ya. Ini robot akan bener-beneran robot baik nantinya atau dia akan apa namanya eliminasi manusia gitu di 100 tahun lagi atau berapa tahun lagi gitu ya. Ya kita jadi ingat film-film Terminator lah dan segala macam. Nah, terus mungkin juga teman-teman ingat Tesla dengan self-driving car-nya mereka. Dan yang terakhir, mungkin ada yang kepikiran juga sama Bapak satu ini nih, yang tadi sempat disebutin sama Mas Yusuf ya. Masih ingat nggak namanya siapa? Dan beliau siapa? Ada yang masih ingat? Mungkin boleh ditulis di chat. Oh, belum berubah ya? Ini udah muncul? Oke. Ya, mungkin ini kendala di sisi ininya ya, apa presentasinya di Zoom-nya. Ini udah muncul? Oke. Ya, berarti di slide yang sebelumnya ada gangguan ya soalnya saya pakai Canva, guys. Ini ini juga Canva salah satu tools yang menggunakan AI juga. Jadi teman-teman kalau mau bikin presentasi dan segala macam lebih lebih menarik menggunakan Canva. Nah, ini yang foto terakhir tadi mungkin disebutkan sama Mas Yusuf ya. Kalau teman-teman mungkin belum kenal sama beliau, mikirnya mungkin akan salah nebak, oh ini Jackie Chan nih pasti. Karena mirip banget gitu. Nah, cuma beliau adalah Pak Jensen Huang. Beliau juga CEO dan founder dari Nvidia. Mungkin kalau teman-teman suka main game di PC, ya sebenarnya juga digunakan di PlayStation, di Xbox juga, mereka pakai GPU-nya Nvidia untuk merender apa grafis dengan kualitas yang sangat tinggi. Nah, tapi nggak banyak yang tahu bahwa AI itu sangat bergantung dengan chip GPU. Ya, salah satunya Nvidia adalah pemain terbesar di dunia gitu. Jadi itu bias mungkin sekarang jatuhnya mereka hampir memonopoli chip AI untuk digunakan oleh banyak perusahaan termasuk ChatGPT, termasuk Microsoft, Google, bahkan Tomorrow sendiri gitu. Jadi bisa bayangin kayak ChatGPT aja mereka udah request ke Nvidia lebih dari 1 juta chip order baru. Dan Nvidia masih belum bisa memenuhi request tersebut karena keterbatasan kapasitas produksi mereka gitu ya. Nah, jadi makanya kalau tadi Kak Yusuf bilang Nvidia become one of the biggest companies right now. Mereka itu sekarang di urutan ketiga di bawah Apple dan Google, eh, di mana mereka valuation-nya itu udah sampai ratusan billion US dollar, bahkan ribuan sih, 2000 US dollar, billion US dollar kalau nggak salah sekarang. Ya karena itu mereka sekarang sebagai pemain yang menentukan gitu ya untuk banyak teknologi, apalagi semua banyak giants yang sedang mengarah ke AI untuk sekarang ini.
Nah, terus sekarang kalau ya kita belajar dulu mengenai AI-nya ya, supaya teman-teman nanti secara penggunaan itu bisa lebih tepat. Karena to be honest, di Indonesia kita masih belum memahami AI dengan lebih baik sehingga kita saat menggunakannya pun itu masih ada sedikit ketidaksesuaian ya dalam hal penggunaan untuk apa, use case-nya apa dan segala macam. Nah, kalau secara definisi AI itu simply kayak sebuah simulasi dari kecerdasan manusia. Jadi proses berpikirnya dia itu secara algoritma, coding dan segala macam, secara processing datanya itu bagaimana mirip hampir seperti kita berpikir gitu. Dan itu dilakukan oleh mesin. Nah, ini kalau sebelum-sebelumnya sebelum AI booming yang kita kita cukup familiar adalah ya tadi apa machine learning, kemudian algoritma gitu ya, logic dan segala macam. Nah, itu mungkin cara berpikir yang mungkin agak ketinggalan dibandingkan AI. Nah, sedangkan kalau AI dia lebih advance sehingga bisa digunakan ke export system. Export system itu contoh software-software atau eh, ya atau sistem itu di-develop oleh big corporation kayak IBM, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Yang dia cukup kompleks menggunakan big data sampai nanti bisa membuat sebuah apa decision making gitu. Dan melibatkan natural language processing, jadi dia bisa memahami bahasa manusia lebih natural, bisa merecognize speech dan juga tadi bisa melihat gambar, video sehingga mereka bisa menganalisa. Nah, ini Bapak yang mencanangkan AI pada zaman dulu 1950, tapi waktu itu masih namanya belum AI ya. Lebih kepada dia bikin sebuah algoritma khusus yang namanya Turing Machine dan juga Turing Test. Nah, Turing Test ini sekarang digunakan banyak big companies untuk ngetes AI ini dia benar-benar bisa bersanding nggak dengan bagaimana cara manusia berpikir. Jadi tesnya itu caranya adalah dia menghadirkan dua dua objek gitu ya, yang satu manusia, satu AI. Nah, terus ada orang ketiga ditutup sama layar gitu, dia suruh ngetes saat orang manusia asli bicara, kemudian saat AI yang bicara, orang ini bisa nebak nggak mana yang AI gitu. Kalau dia salah nebak, berarti AI ini dia berhasil untuk bisa setara dengan ini manusia. Seperti itu. Nah, ini adalah program yang pertama kali menggunakan mekanisme AI di tahun 1951. Nah, mungkin kalau teman-teman dulu atau mungkin sekarang main di handphone ya, mungkin game itu catur dan segala macam. Kalau dulu waktu-waktu masih Windows 98 itu ada game seperti ini namanya apa checkers atau yang terbaru itu catur. Dan di catur itu ya kita melawan komputer dan kita sulit banget menang. Kalau zaman dulu tuh tahun 98 waktu masih Windows-nya masih jadul banget. Nah, itu dia udah menggunakan skema AI sebenarnya karena dia bisa ngebaca oh langkah dari lawannya akan seperti apa gitu. Oke. Nah, jadi AI itu cara kerjanya adalah dia nerima data, nerima input gitu ya dari lawan bicara atau dari teks dan segala macam. Kemudian dia akan mereasoning. Oh, ini maksudnya apa ya? Oh, ini kalau kalau ada case seperti ini saya jawabnya akan seperti apa? Oh, kemudian ada skenario lain nih. Oh, oke, mungkin saya masuk ke skenario lain itu. Jadi dia bisa mengadaptasi dengan library-library-nya dia yang cukup kaya gitu ya. Dia bisa memberikan berbagai macam skenario yang akan dia jadikan sebagai respon. Nah, yang menarik AI itu yang bisa bahkan sampai ke tahap level memprovide solutions. Jadi, misal kita tanya apa, dia akan jawab apa dan bisa suggest apa gitu. Jadi bukan cuma sekedar program robotik biasa yang skripnya terbatas ya. Nah, jadi AI itu bahkan dia bisa ngolah data, oh lebih baik itu seperti ini. Karena secara data seperti ini. Itu ya, ini beberapa lapisan teknologi AI yang saat ini sekarang udah di tahap di deep learning ya, yang paling tengah. Mungkin kalau machine learning dia masih terbatas gitu. Machine learning nggak bisa menjawab semua respon. Kalau deep learning dia bisa menjawab semua respon karena sudah senatural itu dan saking kayanya apa namanya data yang dia punya, yang dia olah. Yang mungkin tadi yang sempat di mention juga pertanyaan big data dan segala macam. Nah, di situ sebenarnya AI sangat bermain seperti itu.
dan dia bisa bikin prediction dan melakukan action tertentu. Itu ya. Nah, ini saya lewatin aja. Oh, ini contohnya. Kalau machine learning kebanyakan di mungkin tahun 2023 ke belakang itu teknologi voice to text atau text to voice yang kayak digunakan oleh Google ya. Nah, teman-teman kalau dengerin suara Google, itu dia menggunakan teknologi text to voice. Jadi teks ditranslate ke dalam voice sehingga robotik banget. Sedangkan kalau deep learning diadopsi oleh yang mungkin Tomoru salah satunya, kemudian Alexa dan Siri. Jadi secara natural bahasa dia itu luas banget, udah kayak manusia gitu. Nanti saya kasih lihat contoh kalau di Tomoru seperti apa. Oke. Nah, mungkin saya lempar sedikit kuis ke teman-teman. Hadiahnya nanti kalau teman-teman bisa jawab ini yang paling banyak jawabannya, akan saya kasih mentoring gratis terkait sales dan marketing untuk satu orang selama 1 jam. Nah, pertanyaannya simpel. Selama 30 detik, teman-teman jawab sebanyak-banyaknya aplikasi, platform, atau tools apapun yang dekat dengan keseharian kita gitu ya, yang menggunakan mekanisme AI. Oke, mungkin saya kasih aba-aba untuk mulai. Nah, itu ini contohnya ya. Jadi teman-teman cukup jawab dengan angka ya. Satu, misalnya ChatGPT, dua, deep learning dan segala macam, tiga, mungkin Google apalah dan segala macam gitu ya. Belum, belum. Saya mulai hitung dulu waktunya. Oke, jangan lupa ditulis nomornya ya, biar gampang hitungnya dari panitia. Jadi satu apa, dua apa, tiga apa gitu ya. Oke, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, jawab sebanyak-banyaknya. Menurut kalian platform apa, aplikasi apa, tools apa yang sudah menggunakan mekanisme AI yang dekat dengan sehari-hari kalian nih? 30 detik yang menegangkan ini Mas ya. Iya, Menyebutkan soalnya si waktunya pendek ChatGPT. banget. Iya, kayaknya teman-teman masih, sorry. Kayak teman-teman masih struggling mungkin untuk melis AI-nya nih. Oh, udah ada nih Mas. Oke, boleh di post sekarang mungkin. Wow, ada yang bisa jawab 6 platform, 9. Oke, ada lagi? Ada yang cuma 7. Oke, Untuk waktunya sudah habis nih Mas. Sudah udah boleh habis ya? dikit? Iya, Oh iya. Oke, oke. jadi di di limit ini sepertinya terakhir 6 Mas ya, dari Siti Iya, Nurbaya. Kemudian untuk yang terbanyak itu ada 9 dan yang iya. tercepat itu dari Ahtar Putra Mas. Akhtar ya. Oke, congratulations untuk Akhta. Ya nanti kita ngobrol ya, Akhta. Mungkin nanti kita set jadwal aja. Nggak hari ini boleh, mungkin di lain waktu untuk ngobrol-ngobrol soal sales dan marketing. Ya, jadi ya ini yang disebutkan sama Akhta, ada Canva juga tadi sempat saya mention gitu ya. Ada Copilot, ada ChatGPT, Grammarly. Nah itu juga salah satu yang dekat dengan kita juga gitu. Oke, nah teman-teman sadar nggak? Sebenarnya eh, bahkan sesimpel Instagram atau TikTok itu dia udah menggunakan mekanisme AI di dalam aplikasi mereka, yaitu digunakan untuk mensuggest konten sesuai dengan interest kita gitu. Makanya tuh kita kalau searching something gitu ya, kemudian mungkin mobil atau motor atau baju, sneaker dan segala macam, terus kita diikutin tuh sama konten-konten. Bahkan Google juga seperti itu kan. Kita search di search engine mereka, terus kita diikutin tuh dengan konten-konten iklan dan segala macam lah. Termasuk Google Map. Google Map itu juga sudah menggunakan AI. Makanya dia bisa suggest rute tercepat. Terus pas kita lagi jalan, tiba-tiba disuggest sama dia. Oh, ini ada jalan yang lebih cepat nih, belok sini gitu. Atau lewat jalur mana. Nah, kita disuruh accept atau enggak gitu kan. Dan lain sebagainya. Google Translate, Grammarly, dan lain sebagainya. Jadi AI itu sebenarnya udah cukup lama secara konseptual itu digunakan. Nah, cuma memang baru terjadi gaungnya itu sekarang-sekarang ini gitu. Ya, termasuk face recognition,
fingerprint recognition dan segala macam, itu udah menggunakan mekanisme AI di dalamnya. Nah, AI sendiri dibagi dua, ada weak AI sama strong AI. Weak AI, dia cuma bisa melakukan satu tugas tertentu, gitu. Begitu dia diminta untuk melakukan tugas lain, dia nggak bisa. Sedangkan strong AI, dia lebih broader, lebih luas, dia bisa melakukan tugas apapun. Enggak, Nah, maksudnya siapa? Say contoh tugas ideal dari strong bisnis AI atau itu sebenarnya lebih people. kepada kalau Yang penting fiksi ya, AI to itu maximize the business growth. Jarvis dan juga mungkin lebih For tinggi lagi itu Ultron kalau di apa Marvel ya. Ultron. Itu dia sudah bentuk paling sempurna sebuah AI. Jadi dia bisa ngapain aja lah ibaratnya gitu ya. Nah, cuma di dunia masih belum ada nih yang benar-benar strong AI. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke marketing and sales-nya ya karena ini topik utamanya ya. Jadi AI dia merubah how we play the games in terms of marketing and sales. Ini ada di 8 titik sektor ini. Yang pertama adalah AI diimplement untuk menjadi chatbots dan virtual assistant, gitu ya. Jadi cost untuk melayani customer atau bahkan doing sales itu jadi lebih lebih efisien. Kemudian yang kedua content creation dan curation itu juga bisa digunakan. Jadi banyak nih di luar negeri sekarang udah bikin konten itu menggunakan AI. Baik untuk suaranya, musiknya, bahkan sampai se ekstrem videonya, poster dan segala macam. Kemudian personalized marketing. Jadi kita bisa setting AI itu sesuai dengan data yang dia terima. Misalnya, oh ada orang nanya dari umur misalkan 40, itu beda treatmentnya dengan umur 20 dan segala macam. Kemudian mengautomasi iklan, campaign. Nah ini udah ada di Facebook ya. Jadi teman-teman kalau pernah pasang iklan di Facebook, sebenarnya mereka udah pakai AI itu untuk bisa supaya campaign di Facebook itu atau ads di Facebook itu lebih efektif. Dia approach ke targeting yang mana aja, jam berapa dan segala macam, di area mana dan segala macam gitu. Itu kemudian predictive analytics, kemudian customer segmentation dan targeting. Nah, jadi bisa lebih narrow saat kalian targeting atau jualan ke customer. Kemudian bisa mempricing yang lebih fleksibel lagi. Jadi berdasarkan data misalnya gitu ya, big datanya seperti ini. Kemudian oh nanti AI-nya suggest pricing yang lebih bagus tuh seperti ini. Kemudian kalau mau lebaran dan segala macam nanti bikin diskon ya dan lain sebagainya gitu. Itu dan yang terakhir fraud apa detection dan prevention. Nah, karena kita pakai robot, data juga udah mulai digital semua, itu bisa dipasangi cyber security dan segala macam jadi nggak ada sentuhan manusia sama sekali misalnya sehingga fraud itu bisa-bisa diminimalisir. Itu ya. Nah, ini sedikit statistik kenapa kita harus sudah menggunakan AI. Jadi kayak Adobe, ini udah mereka implement sendiri, bahkan Adobe ya, dia software design, mau nggak mau mereka harus mengadaptasi AI, di mana dia return of investment-nya itu naik jadi 25% dan mengurangi biaya iklan 10%. Juniper Research bilang bisnis itu bisa nge-save 8 billion US dollar di 2022 kemarin dengan menggunakan chatbot untuk customer service dan sales. McKinsey juga bilang udah 2-5% increase di revenue dan 5-10% di profit margin untuk bisnis retailer dan sebagainya. Bahkan nih kantor berita juga udah pakai AI nih untuk bikin konten, berita dan segala macamnya gitu. Nah, ini proses marketing dan sales yang secara umum ya. Kita ngambilnya mungkin secara general aja, karena nanti pasti secara use case dan bisnis case-nya itu beda-beda sesuai dengan produk dan industrinya. Cuma pasti teman-teman nanti di sini kan harus melakukan market research dulu. Market research itu ada survei, kemudian dianalisis datanya, kemudian masuk ke sebenarnya masuk ke product development dan segmentation, yang mungkin tadi materi yang sempat disampaikan Kak Yusuf ya. Baru habis itu masuk ke desain brandnya, mulai dari brand playbooknya, warnanya apa, logonya seperti apa, brand message yang mau disampaikan ke customer apa gitu ya. Baru masuk ke designing marketing strategisnya, ada digital campaign atau offline activation dan segala macam gitu ya. Kemudian memproduksi marketing kontennya atau toolsnya. Jadi bikin channelnya,
bikin kontennya, dipublish berapa kali sehari dan segala macam. Kemudian baru mencari leads. Nah, dari konten-konten itu dilempar ke misalkan ke website kalian, link tertentu untuk mereka isi form gitu ya misalnya, sehingga kalian dapat data untuk di follow up. Atau kalian misalnya udah punya data customer, itu tinggal di telepon atau di doing sales ke mereka, meeting dan segala macam. Itu kemudian kalau udah deal baru memaintain si customer, mulai dari kasih reward lah, bikin membership, bikin event reguler buat mereka, bikin meeting reguler mereka untuk evaluasi dan segala macam gitu ya. Nah, baru masuk ke si produk delivery-nya. Nah, kalian mendeliver si produknya dengan cara seperti apa. Nah, cuma yang warna merah kita nggak akan bahas, lebih ke yang warna biru ya. Nah, ini beberapa eh, tools dari AI yang bisa kalian explore nanti setelah pertemuan ini, di mana mereka sudah menggunakan AI di dalamnya. Jadi misal kayak dalam hal survei gitu ya, itu ada Survey Monkey, ada Survey Sparrow dan segala macam. Data analytics ada Tableau, Power BI, Zoho dan lain sebagainya, Copilot tadi sempat disebut juga. Terus mau bikin apa playbook guideline bisa pakai ClickUp, Cascade atau ChatGPT. Bikin logo juga udah ada kayak Brandmark, Design.com dan sebagainya. Sampai bikin video ada Behuman, InVideo.io, Suno untuk bikin musik. Nanti saya kasih beberapa contoh ya yang saya pernah bikin juga. Kemudian graphic design dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita pindah ke sini dulu. Kalau kita ngomongin soal, let's say tadi, brand playbook and guideline, kita bisa loh ngobrol sama ChatGPT atau Cascade itu untuk bantu kita bikin brand guideline yang bagus seperti apa. Nah, mungkin jadi catatan buat teman-teman di sini, ini tidak sepenuhnya automated untuk sekarang ini ya. Maksudnya untuk di zaman sekarang ini masih belum bisa kita duduk santai, terus AI semua yang ngerjain enggak. Jadi AI itu untuk zaman sekarang masih belum mereplace manusia itu sendiri gitu. Masih jauh, mungkin puluhan tahun atau ratusan tahun lagi gitu. Nah, jadi mau nggak mau kita tetap harus in touch ke dalam bisnis proses yang kita bikin. Gitu. Jadi misalnya ini contoh brand playbook or guideline, kita bisa tanya ke siapa namanya nih, ke si contoh di sini adalah Tasket ya misalnya. Oke, saya punya Tasket itu, sorry. Bentar. Oke, mungkin ChatGPT dulu kali ya, yang mungkin cukup dekat lah dengan kita saat ini gitu. Oke, muncul ya layarnya ChatGPT di sini, teman-teman. Sudah muncul, Mas. Oke, nah di ChatGPT itu, atau sebenarnya di most AI platform, itu kuncinya sebenarnya di prompt sebagus apa kita memberikan perintah ke mereka gitu. Jadi kalau bisa secara detail, kasih aja secara detail. Nah ini untuk demo aja ya. Jadi misalnya create a brand guideline for eco-friendly plastic apa produk misalnya gitu ya. Sorry, atau bisnis mungkin. Which the market target is a young workers in art industry, misal ya. Misal. Nah, mungkin kalau kalian bisa lebih detailin lagi, mungkin di area mana, Indonesia kah atau Southeast Asia, Eropa dan segala macam itu silakan di detail. Misalnya nih, saya bikin in Southeast Asia. Nah, tuh dia langsung bikinin. Oke, brand name-nya eh, Eco Art Plus misal gitu ya. Tagline-nya apa? Sustainable Creativity. Karena kita targetnya adalah young workers in art industry kan tadi kan gitu kan. Nah, terus mission statement-nya apa? Wah, ini malah sampai dibikinin mission statement nih. Ini kalau kita nge-hire konsultan untuk bikin mission statement lah, visi dan segala macam itu mahal banget kan. Nah, to empower young artists in Southeast Asia with eco-friendly plastic solution bla 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 bla. Target audiensnya ini umur 20 sampai 35 gitu ya. Di Southeast Asia dan dia conscious akan environment friendly dan segala macam. Kemudian brand value. Oke, apa aja ada 4 gitu ya. Brand personality-nya mau seperti apa? Youthful,
sportif, fun dan segala macam gitu ya, kreatif. Bahkan dikasih kisi-kisi nih logonya itu nanti yang possible menarik seperti apa. Oh, dengan daun gitu ya, integrated with creative tools dan segala macam. Bahkan sampai apa warna palette-nya untuk nanti kepentingan warna desain logo misalnya atau desain booklet dan segala macam gitu ya. Dikasih kodenya juga gitu ya. Terus typografinya, fontnya apa dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya lah. Ini banyak banget gitu. Ada bahkan 8 9 gitu ya. Sampai mengimplementasinya untuk waktu di training dan segala macam, feedback dan segala macam itu seperti apa gitu. Ini bisa kalian pindahin nanti ke misalkan ke apa project management apa platform kalian. Dan saran saya sih ini nggak ditelan mentah-mentah ya. Pasti kalian harus baca dan pelajari, kemudian discuss juga dengan tim kalian. Mana yang align dengan aspirasi kalian, mana yang tidak, mana yang perlu di-adjust, itu harus dilakukan menurut saya. Karena to be honest kan ini mungkin ada beberapa yang apa tidak relevan juga gitu kan di sisi mungkin plan kalian atau aspirasi kalian dan segala macam gitu. Nah, terus misalkan kita challenge lagi dia, please make it more detail in terms of uh, of marketing channels gitu misalnya. Tuh dia akan ngerevisi dari jawaban yang sebelumnya untuk kasih adjustment terkait marketing channel. Nah, dia sampai bikin gini kan, nih. Ada website, channelnya lewat website, channelnya lewat sosial media, itu seperti apa gitu ya, fokusnya kemana aja gitu ya, konten strateginya apa aja gitu. Kemudian email marketingnya seperti apa, newsletter, automation, design, konten marketing, dan segala macam, influencer marketing gitu. Nah ini dia bisa mengupdate seperti itu sesuai dengan pertanyaan yang kita mau gitu ya. Oke, nah kita balik lagi dulu ke yang tadi. Itu untuk brand playbook dan guideline. Terus gimana kalau soal logo? Nah, bahkan logo pun kita nggak perlu minta tolong ke desainer-desainer gitu, teman-teman. Ya mungkin kalian tetap perlu hire satu orang lah ya, untuk yang dia mungkin judulnya apa, creative director atau apa gitu ya. Boleh-boleh aja. Soalnya pasti ini tetap butuh human touch untuk bisa ke sininya gitu. Oke, logo itu, nah ini ya, udah muncul ya, design.com. Sudah muncul, Mas, desain dokumen. Ya, nah ini contoh misalkan saya bikin create a brand, sorry, brand logo mungkin ya, for a coffee product which a target is young professional industry. Coba kita ganti ya. Please create me a logo for eco-friendly product. Oke, terus kita generate. Tuh, dia akan kasih kita opsi logo apa yang mau kita pakai gitu. Wah, ini keren nih. Art Bean slogan here gitu. Yang ini. Sorry. Harus login dulu. Yang ini, warna hijau ini. Kemudian, nah, misalnya saya klik ya, dia masuk ke langsung ke platform untuk ngedit gitu ya. Nah, mungkin kalian nggak mungkin juga untuk langsung nyontek dalam tanda kutip gitu ya, copy paste aja. Pasti mungkin, oh, saya ganti namanya misalnya Eco Plus tadi ya, nyebut namanya gitu. Slogannya apa tadi gitu. Dan ini kita bisa edit-edit dan segala macamnya gitu. Oke, nah terus yang berikutnya lagi, soal tadi designing marketing strategis sama dengan ChatGPT. Nah, teman-teman bisa langsung minta ke si siapa namanya si ChatGPT itu
untuk bisa bikinin strategi terkait marketing kalian. Create marketing strategies of eco-plastic product to art workers in Indonesia. Tuh. Dia mungkin agak mirip tadi beberapa poin yang di sebelumnya ya. Cuma ditambahin lagi mungkin dengan community engagement gitu ya. Digital marketing and e-commerce seperti apa, local partnership gitu ya. Oh, harus kerjasama nih dengan retail, entah itu Indomaret, Alfamart misalnya. Kemudian ada pop-up shop-nya dan lain sebagainya. Please make it more details in terms of partners that I should work with. Tuh, key partners disebut Gramedia lagi. Gramedia, Paperclip gitu ya. Bukalapak, Shopee dan segala macam. Gitu. Nah, ini baru kalian terjemahkan ke mungkin bentuk Excel atau spreadsheet atau apapun lah ya, tools yang kalian gunakan ya, Trello dan lain sebagainya lah gitu. Banyak lah untuk bisa terkait apa ini project management. Nah, tinggal kalian discuss dengan tim kalian mana sebenarnya yang paling visible dan segala macam ya, mana yang cost-nya juga rendah gitu ya, mana yang short term result, mana yang long term result dan segala macam itu kalian filter sendiri gitu, karena balik lagi kita nggak bisa mengandalkan 100% semuanya dilimpahkan ke AI. Oke, kemudian ada lagi misal contoh bikin ya tadi voice ya, sorry musik ya, musik sebenarnya secara mengenerate prosesnya dia agak lebih lama karena kontennya agak besar. Cuma saya tadi itu sempat bikin juga supaya kalian bisa langsung apa namanya lihat ya. Jadi kita bisa kasih promnya di sini. Misalnya please make an instrumental song for coffee product TV advertising. Cuma tadi saya lupa eh, apa mencentang si tombol instrumentalnya. Jadinya dia masih ada liriknya. Tapi dari sini dia ngasih beberapa 4 opsi lagu yang bisa teman-teman pakai nanti misalkan mau bikin konten di YouTube gitu. Atau mau bikin jingle atau apapun lah bahasanya gitu ya. Dan bayangin nggak, mereka tuh bisa bikin lagu sebagus ini. Kedengaran nggak ya suaranya? Untuk suara belum terdengar, Mas. Mungkin boleh dicoba lagi. Oke. Oh. Masih belum kedengaran, Mas? Belum ya? Iya. Kalau ini? Em, Kebetulan masih belum kedengaran juga, Mas. Iya. Atau Oke. Ya kayaknya ada ya settingan tertentu di Zoom kayaknya untuk bisa share termasuk apa namanya termasuk suara ya. oh ya mungkin begitu, Mas. Ya. Ya Iya. anyway, jadi kalau kita lihat di sini dia bisa bikin musik satu musik jazz karena mungkin vibe-nya adalah coffee gitu kan. eh Kemudian dia bisa bikin langsung si liriknya gitu. Dan setiap lagu ini dia apa ya membuat different style of lyric sebenarnya sih. Kalau dari sisi lagunya memang agak sama, yaitu dari sisi jazz apa genrenya ya gitu. Nah itu dari sisi lagu. Nah teman-teman nggak perlu repot-repot nge-hire entah itu band atau apapun yang mungkin cost-nya juga lumayan costly gitu kan. Dan satu lagi misal terkait video ya.
Nah, ini mungkin yang akan jadi biasanya nih, oh PR banget ya kita bikin video, ya udah kita lempar ke AI aja gitu kan. Nah, biasanya saya pakai namanya eh apa sorry, salah screen. Suno. Oh, ini ya. Nah, in video AI. Jadi misalnya tadi eh create a video that explain history of ekoplastik misalnya. The potential in Southeast Asia and how strong Indonesia can contribute to the industry. Oke. Nah, kita generate. Nah, dia cuma agak cukup lama ya untuk bikin ininya. Dan balik lagi, ini AI yang bikin pasti ada sedikit mungkin kekakuan atau mungkin ada konten yang nggak sesuai harapan kalian gitu ya. Nah, itu bisa kalian revisi dan juga mungkin video ini jadikan standar kalian lah untuk bisa berimprovisasi nantinya. Nah, audiensnya ditanya nih sama dia, mau yang environmentalist, investor, atau apa? Misal investor. Look-nya pengen yang lebih clean gitu misalnya. Mau di post di mana? Di platform YouTube atau di source-nya LinkedIn. Nah, dia mengenerate. Nah, dari sini mungkin skill untuk editing video dan segala macam agak minim dibutuhkan. Nah, cuma tetap kalian perlu memfilter lagi videonya karena pasti nanti ada mungkin konten-kontennya, oh ini nggak nyambung nih. Dia ngomong apa, ini gambarnya tentang apa gitu misalnya. Kayak gitu. Nah, dia bisa menjerat musiknya juga sekalian, termasuk voices. Challenge-nya adalah, kalau di Indonesia ya, terkait AI, itu memang bahasa Indonesia masih limited banget lah. Jadi somehow kalau platform-platform seperti ini, ada sih yang mungkin yang dia udah memprovide bahasa Indonesia, tapi mostly masih menggunakan bahasa Inggris. Dan kalaupun ada yang memprovide bahasa Indonesia, itu mereka bahasa Indonesia agak apa ya, agak kaku tuh biasa gitu. Karena kalau kita ngobrol dengan bahasa Indonesia yang formal, itu ketara banget kan. Dan robotiknya itu masih berasa. Sedangkan kalau mereka ngobrol soal apa nih namanya, soal topik tertentu, misalnya tadi dengan lingkungan, tapi menggunakan bahasa Inggris, meskipun dia menggunakan bahasa yang formal, itu dia cukup bisa enjoy kita dengerinnya. Gitu. Oke, ini dia Suara agak. suara-suara robotik itu kedengaran Mas ya biasanya ya di videonya itu. Kalau bahasa Inggris dia bisa diminimalisir sih, to be honest. Karena nggak terlalu ketara. Nah, challenge-nya tadi kalau dia menggunakan bahasa Indonesia itu masih agak terdengar, oh ini yang ngomong robot nih gitu. Ya, contoh Hmm. kayak Mbak Google lah ya bahasanya. Iya ya benar-benar. Ya mungkin sambil nunggu ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Silakan. Mungkin kepada teman-teman partisipan yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mungkin raise hand untuk bertanya langsung kepada Mas Rizky atau mau bertanya lewat kolom chat boleh. Baik, mungkin kalau misalnya dari teman-teman belum ada, boleh saya yang tanya nggak Mas ya? Oh, sudah Ya ada nih boleh Mas. boleh. Feel free Sudah aja, ada nih feel Mas. free. Oke, kebetulan sudah ada dari Labika. Eh, Oke. Labika, mungkin mau saya izin bacakan dalam implementing AI di strategi pemasaran, gimana caranya untuk mengelola kemungkinan kesalahan atau bias yang mungkin muncul dalam proses pengambilan keputusan. Mungkin silakan. Oke. Ya itu pertanyaan yang bagus ya. Dari apa Rabika ya. Ya, Labika. Jadi memang AI itu untuk sekarang belum kita bisa 100% andalkan, terutama dia terkait pengambilan keputusan. Kecuali AI itu dia bergerak di bidang data.
misalnya analytics atau survei misalnya tadi gitu ya, atau memberikan rekomendasi gitu. Jadi teman-teman lebih baik men-set mereka ini hanya sebagai advisor lah dalam tanda kutip ya, atau konsultan kalian dengan harga yang lebih apa namanya lebih lebih terjangkau gitu. Karena beberapa platform juga pasti nanti dia ada yang berbayar ya teman-teman. Jadi nggak semuanya gratis gitu. Pasti nanti kalian diminta untuk berlangganan misalnya per bulan kah atau per tahun kah. But anyway, itu bisa kalian manfaatkan ya tadi untuk menekan cost saat tadi untuk jadi teman brainstorm, untuk nyari data dan segala macam gitu ya. Karena kalau case ChatGPT itu kan sebenarnya dia dalam tanda kutip mendisrupt Google search engine. Jadi kita bisa cari hal apapun di ChatGPT dan ChatGPT itu eh, approach-nya seperti ngobrol kan, gitu. Jadi lebih akurat dan segala macam. Nah itu teman-teman harus punya satu platform atau tools tertentu untuk ngumpulin data-data yang kalian gather dari berbagai macam AI tools. Nah dari situlah kalian nanti akan formulasi sendiri. Oh ini bagus nih ide dari si AI ChatGPT misalnya gitu ya. Oh tapi ini ada yang kurang relevan. Oke saya take out. Nah biasanya kalau di dunia startup, ide-ide itu tetap harus divalidasi secara cepat ke market gitu. Jadi misalnya tadi mungkin ngobrol sama Mas Yusuf, dia konteksnya dari sisi produk gitu ya. Oke, dari produk prototipenya seperti ini nih, versi B gitu ya misalnya ya. Tapi kita harus segera nih dalam waktu 2 minggu ke depan kita lempar ke market, feedbacknya market apa gitu. Nah, jadi semua ide yang dari AI tadi itu kita bisa langsung validasi. Kalau nggak valid atau mungkin ada yang kita adjust, ya kita harus ini pivot gitu, balik ke tim kita di kantor, kita ngobrol lagi. Oh, respon market kayak gini ya. Oke, itu si respon market kita bawa juga ke AI. Ini kita tanyain, AI, tolong dong bikinin suggestion atau ide atau strategi dan segala macam kalau respon market tuh seperti ini, misalnya ya. Nah, itu nanti dibalas lagi kan sama si ChatGPT-nya. Oh, lebih baik melakukan A, B, C, D, E apa segala macam. Oke, kita discuss lagi. Jadi harus 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 seperti itu ya, teman-teman ya. Jangan diambil mentah-mentah gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah mungkin? Oke. Iya, Kak. Ini di Zoom meeting ada yang resign. Boleh kita dengar dulu pertanyaannya ya? Untuk Michael Ya, boleh Alpert dia dinyalakan langsung. mic-nya. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan generative AI yang berfokus pada bidang content creating. Namun yang saya bicarakan adalah konteks di mana generative AI tersebut sudah bisa menghasilkan konten sendiri tanpa sebuah prompting. Yang di mana AI ini itu digunakan untuk bisa memproduksi konten-konten yang biasanya kita lihat setiap hari di YouTube atau misalnya di Instagram atau sosial media lainnya secara otomatis tanpa kita harus memberikan prompting atau semacamnya. Apakah itu memungkinkan, Kak Rizky, dan apakah itu bisa dikomersilkan pada saat waktunya seperti itu? Dan apa potensinya dari AI yang bentuknya itu seperti ini? Dan apakah memang sudah ada Ya, AI ini? Terima kasih, Kak Rizky. ya. Oke, terima kasih banyak Michael ya yang nanya ya. Ya, jadi kalau soal AI yang dia generate automated, sebenarnya udah ada sih. Mereka yang secara teknologi itu udah bisa seperti itu. Bahkan sudah terintegrasi dengan sistem. Jadi kalau di beberapa perusahaan besar, mereka kan punya big data di internal mereka gitu ya. Dan mereka udah punya sistem yang cukup kompleks dengan menggunakan berbagai macam CRM tools, sehingga kalau ada data masuk, itu mereka harus generate misalnya konten sehari 2 konten gitu. Sesuai dengan misalnya dengan apa traffic data yang masuk di platform mereka dan segala macam. Misal nih contoh di aplikasi e-commerce ternyata banyak yang order apa sneaker Adidas ya misalnya atau Nike gitu atau sneaker apalah gitu ya. Terus nanti secara API dia ngehit tuh ke API-nya si AI-nya, tolong dong bikinin artikel atau video atau apapun yang berkaitan dengan event sneaker di Indonesia misalnya gitu. Nah itu langsung tuh bikin si AI-nya. Kemudian langsung di post ya. Jadi dia by API hit.
Nah, itu mungkin teman-teman yang teknikal bisa kebayang, tapi kalau teman-teman yang nggak terlalu teknikal di IT, apa sih API itu gitu. Tapi intinya API itu kayak dia cara dua sistem atau lebih berkomunikasi gitu. Dia ngasih perintah ke yang satu sistem dan kemudian si sistem ini memenuhi request API dari si sistem yang lainnya. Nah, itu bisa seperti itu. Cuma permasalahannya adalah tim AI di company itu dia harus pintar membuat sebuah batasan supaya konten yang dibikin tuh nggak ngaco gitu. Ya takutnya mungkin ada konten yang berbau sara misalnya atau konten berbau eh, ini violation dan segala macam ya gitu ya. Atau mungkin nggak sengaja nih mereveal data privacy dari salah satu user misalnya gitu. Nah itu harus bisa dijaga sama tim IT atau tim produk yang benar-benar advance di sisi data management, cyber security dan AI. Seperti itu sih. Nah, kalau untuk dimonetasi, to be honest, kalau di luar negeri ya, jujur ada beberapa perusahaan consulting marketing atau advertising itu dia udah benar-benar mengutilize AI untuk generate konten, strategi dan segala macam untuk klien mereka gitu. Nah, saya nggak tahu mereka secara belak-belakan menyampaikan itu ke klien atau enggak, atau mereka ini kita diem-diem aja ya kalau sebenarnya consulting kita atau konten-konten yang kita generate itu dari AI. Nah, itu matter of business ethics sih sebenarnya. Tapi di luar negeri udah adalah beberapa company yang udah menerapkan AI ini untuk dijual lagi dan lain sebagainya sih. Gitu sih, Michael. Ya, sama satu pertanyaan lagi, boleh Kak Rizky? Ya, Untuk silakan, silakan. baik. Jadi kemarin itu ini kan saya di jurusan teknologi tentang API yang sempat dimention oleh Kak Rizky sebelumnya. Nah, kemarin itu Ya, kita sempat bahas di kelas terkait dengan AlphaMind 3. Apa Kak Rizky tahu Google AlphaMind 3 yang digunakan untuk bisa oke. melihat struktur molekul protein itu? Nah, Ya, itu kita itu bahasnya dari sisi etisnya, bagaimana Google AlphaMind 3 ini bisa membantu para ilmuwan dan peneliti serta para medician lainnya untuk bisa membuat obat atau memproduksi obat dengan level yang lebih akurat begitu ya, untuk dapat insight yang lebih bagus. Tapi di satu sisi itu ya, juga bisa membantu para kriminal untuk bisa membuat senjata biologis seperti itu istilahnya gitu ya, senjata biologis ataupun yes, hal yes. yang berlawanan dengan hukum kemanusiaan begitu. Menurut Karisi sendiri, Betul. bagaimanakah caranya akhirnya AI yang seperti ini tuh bisa digunakan dengan baik dan bijak oleh para penggunanya, dan guidelines seperti apakah yang bisa diterapin di dalam AI seperti ini? Kayak misalnya jenis AI-nya mungkin yang responsible dan explainable AI, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu guideline-nya Yes. seperti apa yang digunakan dalam AI ini? Sama kalau misalnya ini berhasil diterapkan di Indonesia, guideline dari pemerintah itu seperti apa kira-kira? Begitu, Kak Rizky. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Michael. Ya, jadi Google tuh memang banyak proyek-proyek yang kita orang awam tuh ya satu nggak tahu, kedua mungkin juga nggak boleh tahu gitu oleh mereka. Makanya beberapa engineer Google pun juga sempat resign kan, karena mereka juga udah takut nih sama perkembangan AI ke depan gitu. Nah tapi di luar itu, ya misal kayak yang tadi disebutkan sebenarnya mereka udah sampai ke teknologi DeepMind ya, benar-benar secara kemampuan berpikir si AI-nya itu benar-benar ya bisa dibilang kalau saya pribadi bilang sudah surpass the IQ and intelligence of human gitu. Nah, tapi balik lagi secara ethics. Ethics itu ya sebenarnya sebulan 2 bulan lalu saya sempat juga ikut webinar dari salah satu komunitas juga yang udah ngomongin soal cyber security dan ethics di AI. Secara rules itu harus dibuat oleh government di level manapun ya. Misal kalau di Indonesia berarti mungkin dari tingkat presiden sampai kementerian, mungkin di sini apa Kominfo dan segala macam itu harus sudah duduk bareng untuk discuss batasannya sampai mana nih gitu ya. Kemudian nanti konsekuensinya kalau itu melanggar dan segala macam, hukumannya apa, rewardnya apa dan segala macam lah. Jadi harus ada punishment dan lain sebagainya. Nah, sayangnya di secara global itu masih belum memadai sih, to be honest. Jadi mungkin kalau kita ngomongin di US, mungkin di Kongres mereka lah dan segala macam, mungkin sekarang udah in discussion, tapi masih belum bisa tercreate satu rules atau undang-undang tertentu terkait itu ya. Mungkin menurut saya juga bahkan harus bisa dibawa ke level misalnya United Nations untuk bisa ngobrolin bahwa AI ini
akan seperti apa, harus bisa bersanding gitu ya, hidup bareng dengan manusia. Mungkin dia tadi dibagi sektornya, di banking seperti apa, di kesehatan seperti apa, di transportasi seperti apa, dan segala macam gitu. Jadi harus benar-benar ada ada apa koridor yang udah dibikin juga. Nah, makanya kalau di sisi politics itu di dunia AI itu juga benar-benar agak serem sih. Ya kayak misalnya kayak Elon Musk juga udah bertikai kan sama si Sam Altman-nya gitu kan. Dia keluar, dia bikin AI sendiri, bahkan si Elon Musk juga udah ngasih warning kalau ChatGPT itu somehow nanti di jangka panjang akan berbahaya dan segala macam lah gitu. Udah nyentuh-nyentuh ke politik seperti itu sih. Jadi ya to be honest is a long long journey dan nggak bisa semudah itu juga bikin peraturan dan undang-undang untuk bisa jaga AI ini akan bermanfaat untuk manusia dan berbahayakah dengan manusia itu seperti apa sih, Michael? Oke, semoga tidak kepanjangan ya jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau saya bisa play videonya mungkin sedikit? Aman, Kak. Bisa langsung di play videonya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sangat memuaskan sekali, Pak. Ya, terima kasih, Michael. Oke, ini saya play sedikit ya, tadi hasil rendering dalam tanda kutip. Ya, mungkin suaranya nggak muncul, teman-teman. Tuh, dia bisa ngasih footage yang diambil mungkin dari database dia atau open open apa namanya ini library ya yang ada di internet. Baik itu dalam bentuk footage video ataupun pictures. Nah, cuma kan di sini kita pakai yang gratisan nih, teman-teman. Itu pasti ada apa namanya? Ada ini watermarknya ya tadi. Ada iStock lah dan segala macam. Terus ada watermark ini InVideo slash Rizky ya di atasnya gitu. Nah, cuma menurut saya ini akan sangat membantu teman-teman setidaknya untuk memperingan pekerjaan teman-teman saat membuat video yang mungkin jumlahnya akan banyak nih. Kalian generate untuk tadi narik traction ke YouTube, ke Instagram kalian gitu ya, LinkedIn dan segala macam lah. Karena kan pasti ngomongin marketing itu adalah ngomongin satu mengedukasi market, kedua adalah meletakkan produk kalian ke dalam pikiran si apa namanya si customer ya. Bahkan sampai level tertinggi menciptakan kebutuhan. Nah, jadi ya bikin video seperti ini harus cukup sering. Kemudian kalian bisa apa tuh namanya? Kalian bisa bikin voice over sendiri mungkin ya. Karena to be honest kalau kita mau bikin voice over dengan AI, belum ada AI yang bisa suaranya itu seluas kita ngomong apalagi orang Indonesia. Bahkan ChatGPT yang versi terbaru nih 4.0 itu menurut saya juga masih robotik somehow. Apalagi mereka ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. Saya belum pernah dengar kalau mereka ngomong pakai bahasa Indonesia. Tapi setidaknya di sini kalian bisa nih bikin skripsi kalian sendiri mungkin tadi dengan bantuan ChatGPT atau dengan platform lain. Oke, create a script that explain ecoplastic history dan gimana potensinya di Indonesia dan Southeast dan segala macam. Terus dibikin tuh skripnya sama mereka, ya udah kalian tinggal edit terus kalian timpa ke sini gitu. Jadi bisa lebih customize, bisa lebih personal dan sesuai dengan brand personal teman-teman masing-masing. Seperti itu. Nah, mungkin dari saya cukup itu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan. Mungkin untuk saat ini dari teman-teman masih notifikasi sebelumnya ya Mas. Mungkin mereka mau memutuskan di Q&A session kalau boleh gitu. Gimana? Sorry, pertanyaannya ininya kurang Pertanyaannya jelas. mungkin pertanyaannya masih di-keep sama teman-teman partisipan untuk Oh, Q&A session nanti kalau boleh. oh ya, oke. Oh ya. Oke Mas, boleh dilanjutkan. Iya. Nah, soal yang graphic design ini juga saya show sedikit aja gitu ya, teman-teman. Graphic design yang ini tadi. Nah, nah, di sini kan kalian bisa lihat mungkin semacam apa ya, dashboard yang kita akan pakai, misalnya tadi untuk create brand ya.
Oke, misal saya tadi masukin website nya Tomoru nih gitu ya. Nah, kalau kalian udah punya website, kalian tinggal masukin aja website tersebut. Kemudian dia akan mengimport secara otomatis brand standar yang ada di website itu. Dia bisa ngebaca nih, oh brand warnanya dari Tomoro itu hijau ini, kemudian ada warna hitamnya, logonya seperti apa gitu ya. Kemudian bisa kita advance setupnya, cuma ini kita skip aja dulu. Dan kita create brandnya. Nah, dia tanya, ini lebih kemana nih? Apakah mungkin kita add kreatif ya? Kemudian post size-nya misalkan story untuk story. Nah, itu sudah ada previewnya kan, your main headline here gitu misalnya. Tomorrow is the best AI chatbot misalnya gitu ya. Misalnya 90% efisiensi. Ini kita bisa pilih icon, mungkin iconnya yang ini aja, misalnya next step. Ini kita bisa sebenarnya dari library atau apa namanya dari laptop kita gitu ya, atau menggunakan datanya mereka gitu. Misalnya di sini, let's say robot AI misal. Nah, kita pakai yang gratis, yang ini kayak inilah misal. Ah, project name-nya misalnya Tomoru gitu ya. Nah, dia akan memproses. Ya, jadi nanti ini ya bisa kalian misalkan download boleh atau di apa ya dipakai tadi secara mentah-mentah aja gitu atau kalian jadikan inspirasi ya untuk ngedesain. Ya contoh saya kalau bikin presentasi lewat Canva gitu misalnya. Itu template-nya Canva nggak saya pakai mentah-mentah, pasti saya ada ubah-ubah, terus saya tambahin apa gitu ya. Nah, dia bisa langsung ngasih beberapa pilihan yang menurut saya cukup keren gitu dari sisi desain ya. Nah, ini keren banget nih yang pertama. Yang ini juga yang nomor 3 paling kanan gitu ya. Gitu. Nah, ini kalian bisa jadikan inspirasi atau download kemudian kalian edit dulu dan lain sebagainya. Gitu ya. Mungkin kita balik lagi. Nah, untuk beberapa app yang lainnya misalnya kayak Gaining Leads itu ada misalkan mau bikin email yang lebih personalized dan lebih fleksibel gitu ya, itu ChatGPT boleh, Taskade, atau bisa LinkedIn Leads untuk generatornya itu menggunakan Tablio. Untuk telesales misalnya chatbot dan telemarketing itu Tomoru juga bisa menggunakan itu dan lain sebagainya. Bahkan sampai CRM ada Zoho, Salesforce, HubSpot dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin terakhir dari saya ya balik lagi ini bukan berarti teman-teman tidak melakukan hal apapun saat sudah menggunakan AI. Dan jangan expect bahwa everything runs autonomously untuk saat ini ya. Ya kita masih belum di tahap itu untuk perkembangan teknologinya. Tetap masih butuh human touch-nya. Bahkan mungkin dari sisi level customer pun juga mereka masih mengharap ada human touch juga di dalamnya gitu. Ya mereka akan terbantu dengan AI juga, let's say dengan chatbot untuk bisa secara real time bales atau get the response atau bisa konsultasi dengan chatbot dan segala macam mau jam 12 malam, jam 2 malam kan chatbot itu nggak ada jam tidurnya gitu kan. Misalnya dengan manusia pasti mungkin ada jam kerjanya. Nah, tapi somehow kalau udah di level mereka harus ngobrol dengan manusia, nah kalian harus tetap ready dan juga men-service mereka dengan maksimal juga gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Maaf kalau waktunya agak molor ya. Semoga bisa jadi manfaat.
dan saya kembalikan ke panitia lagi. Oke, terima kasih Kak Rizky. Materinya Kak Rizky ini keren banget gak sih? Aku jadi dapat insight baru mengenai AI dan bagaimana cara menggunakannya. Terima kasih banyak Kak Rizky. Selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A. Aku percaya peserta kita ini pasti udah nggak sabar nih untuk buat bertanya. Pasti masih ada yang ingin ditanyakan. Bener banget, Ebi. Karena ini tadi baru selesai udah langsung ada yang raise hand nih kebetulan. Oke, kepada Lina, kita persilahkan untuk on cam dan on mic dan langsung bertanya kepada Mas Rizky. Oke, selamat siang ya Mas Rizky. Terima kasih udah kasih presentasi yang bagus banget ya. Ya. Dan juga jadi open perspektif baru gitu mengenai AI. Yang mungkin aku mau tanyakan di sini adalah cuman kayak don't judge me ya. Karena kan aku ngeliat kalau misalnya AI itu sebentar. Oke, jadi kan kalau misalnya kita misalnya di dunia kreatif ya, ataupun itu kadang-kadang kita mungkin butuh AI untuk bisa dapetin inspirasi. Cuman kadang-kadang mungkin dijudge kayak, kok lu nggak orisinil sih, gitu kan? Kayak kesannya kayak dijudge dari company-company itu kayak, kok lu nggak bisa kasih yang kayak ide yang kayak fresh ideas itu Hmm. itu mungkin pertanyaan pertama dari aku. Dan kedua, sedangkan aku juga lagi coba untuk rintis di consulting, sedangkan kalau consulting itu biasanya kita dituntut untuk oke, kita harus generate ideas tapi juga berdasarkan referensi dari studi-studi. Yes. Tapi kadang-kadang pasti kan kayak kita udah dibayar sama klien kayak bro lu harus kasih apa ya referensinya yang bagus gitu kan, atau enggak kayak idenya juga harus bisa oke gitu, karena kan maksudnya pembayaran consulting itu bukan sesuatu yang murah ya, pasti akan dituntut Yes. harus lebih lagi lebih lagi lebih lagi gitu sih Kak. Terima kasih. Iya, iya, terima kasih Luna untuk entah ini bentuknya pertanyaan atau ini ya. Nah, tapi saya sebenarnya untuk merespon itu, ya to be honest, memang beberapa generation saya nyebutnya gitu ya, atau bahkan corporations, ya government sekalipun gitu, itu juga masih belum bisa nerima the idea of AI dari sisi technicalities dan juga tadi termasuk idealismenya gitu. Jadi ya saya mau bisa memahami bahwa ada mereka yang punya idealisme, oh ini nggak original dan segala macam. Tapi ya tuh biasa saya bukan seniman juga dan saya tidak berhak ngejudge juga. Tapi saya pernah entah itu quote atau apa ya, yang saya baca juga dari buku apa ya, saya lupa judulnya. Tapi intinya there is nothing original ideas di dunia ini gitu. Secara nggak sadar ya. Jadi kita berpikir ide kita itu baru atau fresh, tapi secara nggak sadar sebenarnya itu atas referensi yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh orang lain juga. Ide apapun, mau itu kita bikin poster, mau kita bikin video, mau kita bikin makanan, atau bikin desain mobil misalnya, itu pasti atas referensi yang udah kita punya sebelumnya, secara sadar atau nggak sadar. Nah, makanya kalau dibilang originalitas, itu masih bias sih, kalau buat saya pribadi ya. Dan beberapa seniman pun juga somehow ada yang suka pakai, oh ya udah gua replicate tapi gua adjust gitu, udah sesuai dengan karakter gua. Nah mungkin tuh versi originalitasnya dia gitu. Jadi oh ini ada misalnya topi dengan warna sebenarnya sama nih, topi kalau kita ngomongin salah satu jenis topi misalnya apa, topi tracker tuh yang belakangnya jala-jala tapi warnanya ada yang warna-warni lah gitu, ada yang mungkin secara desain ya sama seperti itu, tapi dia atas idenya dia sendiri dari situ di adjust, dimodifikasi, kemudian ditambahin apa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, barulah muncul ide yang original versinya dia gitu. Karena belum ada yang nyamain plek untuk saat ini produk atau karya seni yang dia buat kayak gitu. Ya contoh mungkin ada yang produk baru yang dikeluarkan sama siapa? Ini Kanye West misalnya, yang sekarang bentuknya sandal. Sebenarnya kan itu kan mirip kayak Crocs gitu kan, secara secara desain general gitu. Tapi sama Kanye West dimodifikasi, oh ada dikasih accent inilah, agak lancip lah gitu kan. Tapi the idea is like a Crocs gitu. Gitu, dan bisa dijual lebih mahal lagi daripada Crocs karena itu ide yang original tanda kutip dari Kanye West gitu. Kalau menurut saya sih itu ya. Jadi mungkin nanti
gimana kita pinter-pinternya aja masukin ya tadi data, referensi. Oh ini belum ada nih Pak, ini saya baru kepikir tadi pas saya lagi ngobrol sama orang ini gitu. Oh, baru ini muncul ide ini gitu. Ya dia pun juga nggak tahu kan, oh ini tuh ide udah ada belum ya? Dia juga nggak, dia mungkin have no idea juga gitu. Mungkin kalau dia searching di Google, main di YouTube apa segala macam berjam-jam baru oh ini pernah ada nih. Nah, tapi saat ngobrol tuh kan dia mungkin gak realize juga gitu kan. Gitu. Ya anyway, mungkin kalau soal tadi originalitas apa segala macam, just try your best not to copy the idea dan mungkin yang udah kamu kumpulin sebelumnya. Tinggal tambahin data-data, kamu mainkan di situ, kamu orkestra sedemikian rupa, kemudian jadilah produk baru atau desain baru. Gitu sih, Luna. Oke, terima kasih banyak ya Kak ya. Tapi aku ada follow up question juga. Yes. Soal kayak di perusahaan-perusahaan kan mungkin yang tadi kayak Kakak sempat mention kayak not apa ya, mungkin AI belum sampai segitunya sampai mereka berani untuk menggunakan AI untuk membantu um, kayak crafting the strategies of the companies. Itu mungkin jadi salah satu kesulitan juga. Cuman kan sebagai kadang-kadang kita sebagai Gen Z mau gitu loh mengusulkan, tapi jadinya kayak terlimitasi karena mungkin generation yang di atasnya kayaknya ngeliatnya kayak kayaknya nggak deh kayak atau ya mereka kayak mungkin masih agak segan untuk menggunakan itu dan yang dipikirkan adalah apakah mungkin kayak ada kekhawatiran kayak dari segi etisnya atau mungkin hukumnya yang mungkin itu udah jadi part of regulation dari perusahaan tersebut ya Kak ya. Menurut pandangan Yes. Kakak tuh gimana ya? Iya. Jadi ya saya selama jualan AI gitu ya dan ngobrol dengan banyak pihak juga termasuk government, big corporation gitu ya, terutama yang mereka cukup sensitif terhadap data misalnya kayak banking gitu. Itu pasti ada apa resistensi di mana mereka concern terkait ya tadi data privacy, breach, kemudian cyber security-nya gimana dan lain sebagainya. Nah, that's just a matter of technical things yang kita harus bisa meyakinkan mereka sebenarnya sih. Dan kita harus kerjasama bareng misalnya dengan tim produk, tim technical, dan kita juga harus riset juga secara peraturan misalnya dari OJK seperti apa gitu ya. Let's say kalau di banking atau di fintech, di insurance dan segala macam ya. Di Bank Indonesia ngomong apa sih soal AI. Nah, itu nanti kita pasti harus ada assessment yang lebih dalam lagi. Dan to be honest, keterbukaan dari sisi kita sebagai vendor ya dalam tanda kutip itu juga harus diperlukan. Jadi saya pernah jualan ke salah satu banking dan mereka pengen ada authority atau hak gitu ya untuk mengaudit data center kita misalnya. Dan saat kita udah comply juga, oh nggak masalah Pak, nanti kita bisa set jadwal reguler, Bapak bisa datang ke data center kita untuk ngecek langsung nih, gedungnya seperti apa, kamera surveillance-nya itu seperti apa, akses card-nya itu gimana. Jadi kita harus due diligence dan kita harus mau bisa dan mau apa ya mengakomodasi kebutuhan mereka apa sih. Intinya sebenarnya adalah kita tahu apa yang mereka butuhin, concern-nya apa dan segala macam dan kalau kita bisa penuhi itu ya just do it. Tapi kalau kita nggak bisa ya kita harus jujur di awal, oh maaf Pak kita nggak bisa seperti itu. Ya intinya that's not our client sih gitu. Itu sih. Dan terakhir biasanya saya suka tuh ngobrol sama tim produk, ini klien gue minta ini nih, bisa nggak lu penuhin gitu. Oke, masuk ke backlog ya gitu atau masuk ke roadmap nanti di quarter 3, quarter 4 atau mungkin tahun depan baru bisa kita develop. Terus nego lagi, oh bisa nggak di bulan depan nih kita develop karena nilai dealnya gede misalnya gitu. Oke, ntar kita coba discuss dulu sama tim IT misalnya gitu ya, tim produk ngomong gitu. Nah itu banyak tuh terjadi discussion seperti itu dan ya kita seberapa fleksibel sih kita bisa adjust dengan market dan apa aja yang bisa kita tolerate sih sebenarnya. Gitu sih Luna, cukup menjawab nggak ya? Cukup menjawab Kak. Terima kasih banyak Kak. Semoga sukses selalu ya Kak. Makasih. Ya, Selamat terima siang. kasih Luna. Oke, terima kasih Kak Rizky sudah menjawab pertanyaan dari Luna. Terima kasih juga Luna udah menyampaikan pertanyaannya. Sekarang kita bisa move on ke Slido ya, untuk panitia bisa dibantu untuk share screen. Baik, ini ada beberapa pertanyaan nih Kak. Langsung saja dari yang paling atas nih ya. Dalam hal
sustainability ada aspek people, planet, profit. Dengan using AI, gimana caranya agar bisa tetap mencakup aspek people, especially for sustainable or green business? Oke. Ya, kalau dalam aspek people ya, ini sebenarnya AI itu kan untuk sekarang masih dianggap apa ya, orang itu masih parno gitu dari sisi people. Karena orang menganggap, oh nanti pekerjaan gue akan diambil gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin secara output, yaitu biasa ya, people itu kan mereka dalam hal beraktivitas, apapun itu bekerja, atau bahkan mungkin sesimpel makan dan segala macam, itu mereka mengenerate mungkin yang namanya waste gitu kan. Ya contoh kalau misalkan nih, case-nya adalah ada satu call center di dalam satu gedung. Isinya 50 orang call center gitu, agent. Nah, dalam hal 50 orang ini beroperasi, dia kan pasti creating waste gitu ya. Nah, ini sebenarnya trade off sih. Itu biasa ya. Saya nggak punya jawaban yang entah ini benar atau salah gitu ya. Tapi my perspektif dan gimana cara kita membalance itu gitu. Jadi kalau kita ngomong soal people nih, mereka generate waste, sebenarnya dengan adanya AI, waste itu akan lebih lebih terminimalisir. Cuma resikonya adalah ada beberapa orang yang akan kita lay off gitu. Itu resiko yang mungkin secara sustainability entah nanti ngaruhnya ke pengangguran kah dan segala macam, akhirnya nanti ngaruh ke lingkungan karena dari apa beberapa ini pengangguran ini mungkin dia masuk ke pekerjaan yang tidak economical sorry nggak eco friendly enough gitu misalnya. Itu akan panjang tuh rentetannya. Tapi sebenarnya kalau kita bisa masuk nih AI dan menjadi partner dari manusia itu akan lebih baik. Jadi misal contoh AI di sisi call center tadi, bagaimana caranya supaya mereduce papers misalnya. Karena data semua itu udah direkam sama AI-nya, sehingga orang-orang ini nggak perlu memprint lagi dan segala macam. Jadi dia tinggal lihat di dashboard, oh responnya pelanggan A, B, C, D, E itu seperti ini. Sehingga saya nggak perlu nih bikin ngeprint dan segala macam. Ini reportnya tinggal saya kirim lewat email atau apapun, sehingga bisa dibaca oleh atasan dan segala macamnya. Nah, kemudian secara bisnis proses juga jadi lebih simpel dong, karena dan itu akan memperingan pekerjaan si people-nya. Jadi misalnya nih, si people ini dia sehari satu orang call center agent ini dia harus menghubungi let's say 100 orang secara target. Dengan bantuan AI dia cukup melayani 20 sampai 50 orang karena sama AI udah di filter. Entah itu customer yang komplainnya udah selesai, udah nggak perlu dihandle lagi, tapi customer yang perlu follow up oleh si call center agentnya, itulah yang akan dihandle sama si people-nya. Jadi tetap dia akan punya pekerjaan, dan secara waste yang dihasilkan sama si people-nya juga akan lebih minimalisir ya. Secara ideal seperti itu. Nah, tapi pada prakteknya tuh Bianas masih belum bisa secara maksimal juga sih. Eh, ada beberapa klien saya yang justru dia, karena dia hire AI yang Tomorrow, divisi call center-nya dia ditutup semuanya gitu. Termasuk gedung-gedung apa segala macam akhirnya disewain atau dijual ke pihak lain gitu. Nah, itu Bianas sisi apa ya, sisi eksternalitas ya kalau kita ngomongin di teori ekonomi, eksternalitasnya atau efek negatifnya AI itu seperti itu. Tapi baik lagi ya kita harusnya bisa kerjasama ya dengan AI gitu. Nah, kira-kira menjawab nggak ya